Hermam TV. Bulan yang lalu, yaitu terkait dengan topik-topik hukum keluarga Islam. Di bulan Juli yang lalu kita membahas tentang syarat ketentuan-ketentuan seputar anak angkat, baik terkait dengan mahram ataupun terkait dengan warisannya. Dan di bulan sebelumnya, di bulan Juli, kita membahas tentang syarat-syarat suami istri menjadi ahli waris. Nah, itu sudah kita bahas di bulan yang lalu. Nah, di hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami akan menyampaikan contoh tentang komposisi sebuah keluarga, komposisi tentang satu keluarga yang mana salah satu dari keluarganya meninggal dunia, terus seperti apa ketentuan-ketentuan pembagiannya. Kita akan sampaikan contoh, terus kita jelaskan. Setelah saya berikan contoh, kemudian saya jelaskan. Setelah itu kita buka tanya jawab seperti biasa, insya Allah, sampai batas waktu masuknya sholat isya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana pelajaran kita di waktu-waktu yang lalu, kita menetapkan bahwa syarat terjadinya saling mewarisi itu dimulai dari adanya salah satu dari anggota keluarga yang meninggal dunia. Jadi ada yang wafat, dimulai dari ada yang wafat. Nah, jadi begini, ada seorang perempuan, istri meninggal dunia. Nah, perempuan ini, istri ini, dia memiliki harta yang memang menjadi milik murni. Harta ini memang milik dia. Berapa angkanya itu? 1,2 M. Jadi ada seorang perempuan meninggal dunia 1,2 M. Ya, ini beberapa waktu yang lalu sudah pernah juga kita contohkan, ya. 1,2 M. Jadi memang murni milik dia. Jadi ketika dia meninggal dunia, saat itu dia masih memiliki seorang ayah. Saat ia meninggal dunia masih memiliki seorang ibu. Saat ia meninggal dunia memiliki seorang suami. Ya tentu seorang, Bu, ya, tidak mungkin dua, ya. Memiliki suami. Saat perempuan ini meninggal dunia, dia memiliki seorang anak. Kebetulan anaknya masih kecil, sekitar 3 tahun. Saat perempuan ini meninggal dunia, dia memiliki saudara-saudara kandung. Lengkaplah. Harta yang ditinggalkan 1,2 M. Harta itu tidak dalam bentuk uang cash, tapi dalam bentuk aset liquid seperti rumah, mobil, tanah, dan memang ada juga emas dan uang cash. Tetapi kalau dirupiahkan, nilai aset itu sekitar 1,2 M. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwa begitu pemiliknya meninggal dunia, harta ini mau kita apakan? Ya, kalau tidak diatur oleh Al-Quran pembagiannya, tidak diatur oleh Allah seperti apa distribusinya kepada orang-orang yang berhak, maka disinilah akan memunculkan konflik dan pertengkaran. Betul apa tidak? Betapa banyak orang yang bertengkar antara saudara kandung
yang tidak lagi saling bertegur sapa hanya gara-gara faktor harta waris. Oleh Allah diaturlah dengan baik. Bagaimana cara pengaturannya? Al-Quran mengatakan, wali kulli wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Kalau mayit meninggal dunia dan ia memiliki anak, maka untuk ayah mayit dan ibu mayit masing-masing mendapatkan 1/6. Berapa jumlahnya, Bu? 1/6. Kalau harta mayit ini 1,2 miliar, 1/6-nya berapa? 1,2 M bagi 6. 200 juta rupiah. Memang cepat jemaah ini kalau membagi memang. 200 juta rupiah. Jadi ayah dapat 200 juta, ibu dapat 200 juta rupiah. Nah, ibu siapa? Ibu mayit, ayah mayit. Ibu seperti apa? Yang menjadi ahli waris adalah ibu mayit, ibu kandung. Pastikan itu ibu kandung. Kalau ibu tiri, tidak. Ibu angkat, tidak. Ibu susuan, tidak. Ibu kos, apalagi ibu kos. Nah. Ibu mertua, tidak. Yang mendapat warisan hanya ibu kandung dari mayit. Maka ayahnya dapat 200 juta, ibunya dapat 200. Kenapa ayah dan ibu mayit langsung dipisahkan dalam ayat ini? Karena boleh jadi saat mayit ini wafat, anaknya tadi meninggal dunia, ayah ibunya tidak suami istri lagi. Paham, Bu? Bu, mengerti? Apa yang Ibu mengerti? Itu juga Ustaz ceramah aja loh, Ustaz akan mendengarkan. Nah, jadi apakah perkawinan atau perceraian ayah ibu berpengaruh terhadap pembagian waris? Jawabannya tidak. Nah, sekarang suami mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan istri. Berapa bagian suami? 1/4. Ar-rubu' 1/4. Dengan syarat, nah ini pelajaran kita kemarin, dengan syarat saat mayit ini meninggal dunia mereka masih suami istri. Nah, tidak boleh mantan. Maka suami mendapat 1/4. Berapa 1/4 dari 1,2 M? 300 juta, Pak ya. 300 juta rupiah. Nah, sekarang ibu dapat 200, ayah dapat 200, suami dapat 300. Sudah berapa jumlahnya tuh? 700 juta rupiah. Berapa sisa? 500. 500 juta rupiah itu menjadi milik anak kandung yang umur 3 tahun laki-laki tadi, yang kita buat contoh tadi. Ya, jadi milik dia. Ya, ternyata si istri ini, si perempuan ini begitu melahirkan anak pertama, langsung saja drop fisiknya. Nah, ya, meninggal dunia. Maka 500 juta itu menjadi milik anak. Bapak Ibu sekalian, waktu malam itu kita membagi harta waris ini, apakah sudah ada duitnya? Tidak ada, Pak. Duitnya dalam bentuk tanah mungkin, dalam bentuk rumah, dalam bentuk mobil. Nah, enggak, belum ada duitnya. Karena kita baru menghitung angka. Nah, berapa bagian untuk saudara kandung? Saudara kandung dalam contoh kita ini tidak menjadi ahli waris. Nah, boleh jadi ada jalan keluar. Umpamanya ada emas dan duit cash sebanyak 400 juta rupiah. Bolehlah kita kasih ke ayahnya 200, ibunya 200. Boleh jadi ada satu buah mobil Innova merek apa lagi tuh, harga mobil ini 300 juta.
Tadi bagian suami berapa? 300. Boleh jadi 300 juta bagian suami bentuknya mobil. Paham Pak? Berarti mobil milik suami. Berapa angka untuk anak kandung tadi? 500 juta rupiah. Boleh jadi ternyata mayit punya rumah. Mayit punya rumah. Jadi rumah yang ditempati oleh mereka sekarang kebetulan harganya 500 juta. Berarti boleh jadi itu anak yang umur 3 tahun, anak bayi tadi, maka bagian 500 juta dia dalam bentuk rumah. Paham Bapak Ibu? Tidak apa-apa, silakan. Nah, tapi ingat, wahai suami, itu rumah anakmu. Berarti seorang ayah ini numpang ke rumah anak secara pembagian waris. Nah, pertanyaan saya ke bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira ini suami, ini duda, ini suami, begitu setahun setelah meninggal istrinya atau beberapa bulan, kira-kira dia menikah lagi apa tidak? Cepatnya jawab. Apa ibu pula yang semangat menjawab? Kira-kira menikah lagi apa tidak? Kan ibu lah yang semangat. Saya tanya bapak-bapak nih. Dia menikah lagi. Alhamdulillah. Hati-hati. Nah, ini hati-hatinya. Begitu suami ini menikah lagi ke istri kedua, menikah, alhamdulillah, maka diajaklah istri itu tinggal di rumah tadi yang secara berita acara itu sudah milik anak laki-lakinya. Ya apa tidak? Nah, ini suami kira-kira diberitahu enggak ke istri barunya bahwa itu rumah anaknya? Ibu ini suuzon aja bawaannya. Ternyata menurut kecenderungan tidak diberi tahu. Seharusnya apa, Bu? Diberitahu. Kenapa ini suami tidak memberitahu? Karena kalau perempuan tuh tahu, memang begitu ya perempuan ya. Nah, ketika dia tidak memberitahu, disinilah urat malang pangkal celakanya bermula. Itu perempuan menganggap itu rumah suaminya. Dan begitu mereka menikah, punya anak 2 orang. Begitu sudah punya anak 2 orang, meninggallah suaminya. Anak yatim apa tidak nih? Anak yatim. Itu istri Bayi Boyboati mengatakan, ini rumah peninggalan suami saya, ini rumah anak yatim. Ingat, walaupun anak yatim, walaupun hidupnya susah, tapi itu bukan rumahnya. Betul apa tidak? Itu rumah anak laki-laki yang pertama. Ini istri, begitu setahun sudah meninggal suaminya, menikah lagi apa tidak? Kan menikah lagi nih ya. Diajaklah suaminya tinggal di situ. Saya pernah menyelesaikan kasus ini, rumit menyelesaikannya. Rumit, Pak. Karena awal suami dulu tidak membuka. Dan ini istri orangnya bagak, suaranya keras, badannya berisi. Galon air 2 diangkatnya kiri kanan, itu bagak dia. Galon kosong maksudnya. Tidak ada tempat segannya. Kalau kita jelaskan duduk perkaranya, bercarut-carut aja kerjanya, malu kita dibuatnya. Ada enggak perempuan macam ini? Ya Allah, saya menyelesaikannya Pak, berat Pak, rumit.
rumit. Tetapi yang hak tetap hak. Kita mesti harus napak tilas balik ke belakang asal muasal kepemilikan rumah. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, nah disinilah letaknya kita belajar hukum keluarga Islam untuk meletakkan pada tempatnya sesuatu yang memang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang menjadi hak seseorang, serahkan kepada dia. Mana yang tidak menjadi haknya, jangan diambil. Ya. Kenapa Al-Quran mengatur sedemikian rupa? Supaya tidak menimbulkan konflik. Kadang-kadang ada orang yang beradik kandung, hanya faktor harta waris, sampai tidak bertegur sapa, bahkan barolek saudara kandungnya, anaknya menikah, ndak datang dia. Ada ndak orang macam nih? Coba angkat tangan, yang mana orangnya? Nah, sini ndak ada ya. Nah, itu bahaya itu, Pak. Orang seperti inilah isnani la yanzurullahu yaumal qiyamah qati'ur rahim. Ada dua orang yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat nanti, yaitu orang yang memutuskan silaturahim. Inilah dia. Kalau saya dengan bapak tidak saling telepon, tidak saling mengunjungi, tidak ada masalah. Memang pada dasarnya kita tidak adik-beradik. Tapi orang yang macam ini kena. Maka di antara salah satu bentuk pengabdian kita kepada orang tua yang sudah wafat, nanti mendoakannya. Kemudian, jadi kalau ada pertanyaan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, nanti caranya mendoakannya, melakukan perbuatan baik yang sering dilakukan ketika dia masih hidup. Yang ketiga, berkunjung kepada saudara-saudaranya. Yang keempat, berwakaf dan bersedekah atas nama almarhum. Nanti yang kelima, membagi harta waris mayit secara adil dan damai. Jadi kalau kita ingin berbakti kepada ayah ibu yang sudah wafat, bagilah harta warisnya secara damai. Jadi kalau ada kita 4 orang adik-beradik kandung, Pak, ayah kita meninggalkan 1 buah ruko. Dapatlah kita jatah ruko 1 persatu. Kebetulan ruko yang jatah saya merembes air ketika hujan. Jangan ribut, terima sajalah. Paham, Pak? Bu, paham Ibu nih? Jangan ribut. Tenang. Ya. Ternyata ini laki-laki, ini anak yang mendapatkan warisan ruko dari ayahnya tadi. Dibawalah istrinya menengok. Bang, dek, apa bang? Yuklah kita menengok bagian ruko kita, pembagian waris. Jadi ayah meninggalkan ruko 4, kita dapat jatah 1. Yuklah, temankan abang menengoknya. Semangatlah istrinya. Ayo bang, tengoklah. Begitu istrinya pergi ke kamar mandi, ternyata airnya keruh. Bang, ini ruko bagian abang nih tidak bagus hari bang, keruh. Kata suaminya, diam, jangan ribut, nanti kita buat sumur baru. Mantap. Pergi pula istri ini ke lantai 2. Bang, lantai 2 ini retak dindingnya bang. Kata si suami, nanti kita panggil tukang, jangan ribut. Karena syarat berbakti kepada orang tua yang sudah wafat membagi secara adil. Bang, keramiknya pecah bang. Kata suaminya, kalau bercakap sekali lagi. Ada enggak suami setegas itu kepada istri? Ada, kata ibu ini. Jangan ibu memancing-mancing. Sebaliknya ibu menyejukkan. Panaslah muka suami. Ini ruko bagian saya retak ini. Bang,
terimalah bang, retak berapa betul lah memperbaikinya. Dapat ruko ini aja bang, alhamdulillah sejuk suaminya. Pergi ke kamar mandi, langsung keruh. Ini ndak beres nih, sengaja dipilihnya ini untuk kita. Shh, bang, diam aja lah bang. Berapa betul lah sumur itu. Begitulah istri itu menyejukkan suaminya. Ketika ditelisik-telisik itu istri, rupanya hasil dari majelis taklim masjid. Masya Allah, kan hebat tuh. Leya ada ibu macam tuh. Ya Allah, senangnya hati. Berhasil pengurus masjid. Ibu yang istri tipe pertama atau yang kedua nih? Kalau yang pertama tadi pak, parah pak. Ini gelas. Biasa kalau gelas dipanas kita kasih apa? Tadah namanya itu. Tadah. Cangkirnya ya tadah. Ada pula pak dalam suami istri ini panas pula tadah daripada gelas lagi, ada orang macam itu. Ya, nah inilah contoh Bapak Ibu sekalian, bagaimana posisi komposisi pembagian waris yang begitu sedemikian rupa diatur oleh Allah supaya di antara kita tidak terjadi konflik dan perselisihan. Inilah contoh yang saya berikan dan saya jelaskan sedikit. Kemudian kita buka tanya jawab. Nah, seperti biasa nih, kanan tengah. Nah, langsung nih Bapak kita. Silakan Pak. Ada mic Ustaz. Sebentar Pak supaya dengar yang lain. Ada. Atau Bapak duduk sini menjelaskan enggak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hukum fikih tentang harta waris ini sangat sulit. Di Riau ini, di Pekanbaru ini baru satu saya tahu Ustaz. Namanya Haji Muhammad Royan, pemilik Babus Salam. Sebelum dia meninggal, dikumpulkan anak-anak yang kiri kanan, notaris di sebelah kanannya. Dia pakai bantal 3. Setelah seluruh diucapkannya, ditanya sama anak-anak, masih ada yang tinggal sebelum Abah bicarakan? Sudah Abah. Coba notaris sudah dicatat semua? Sudah. Ambil bantal 1. Coba ulang kembali notaris, bacakan itu kepada saya. Setelah selesai notaris membacakan, bantal diambil 1 lagi, nyawanya pun hilang. Itu dia, pemilik pesantren Babus Salam, namanya Haji Muhammad Royan, yang saya pernah tahu. Nah, kembali kepada titik permasalahan yang tadi Ustadz sampaikan kepada kami sebagai sampel, sebagai contoh. Pemilik rumah adalah anak laki-laki berumur 3 tahun. Siapa yang memiliki hak asuh terhadap anak ini? Kepada siapa dititipkan kalau itu dibuat di akta notaris, kalau ini adalah milik rumahnya? Karena tadi kan sudah terjadi sengketa. Si laki-laki bernikah, meninggal, berbini lagi, menikah lagi, anaknya lahir di situ. Ini akan menimbulkan sengketa yang sangat luar biasa. Satu aja pendek aja Ustaz, yang ingin saya tanyakan itu, siapa yang memiliki hak asuh terhadap anak yang umur 3 tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bisa saja ayahnya itu langsung menjadi wali. Jadi ayah itu posisinya 2. Pertama ayah kandung, yang kedua menjadi wali bagi harta anak. Yang kedua boleh jadi etek-eteknya, etek-etek sebelah ibunya yang sudah almarhum, berarti ada eteknya. Nah, kelemahan kita, saya tadi mencontohkan ini kelemahan kita, begitu kita sudah melakukan pembagian waris atas pihak-pihak, tidak dicatatkan secara notaris. Kita hanya membuat begitu di atas kertas. Maka untuk pelajaran malam hari ini bagi kita,
agar cerita tadi tidak terjadi, agar apa yang pernah saya selesaikan tidak terjadi, begitu pembagian waris dilakukan, maka kuncilah aset-aset tadi dengan mencatatkan ke notaris. Sehingga seperti apapun nanti seorang ayah yang mengakui itu rumahnya, maka akan bisa terbantahkan dengan surat menyurat. Itu jawabannya, Pak. Itu jawabannya. Gue pikir asuh ini ada biaya. Nah sekarang biaya anak itu menjelang ada sampai balik, dimiliki rumah itu secara hukum agama dan hukum negara, siapa yang menanggung hak asuhnya? Ayah kan masih ada, Pak. Tadi kan ayahnya meninggal, Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan jadi ayahnya... jadi gini, kalau ayahnya, kan ayah dalam contoh kita kan meninggal beberapa tahun kemudian, atau kalau ayahnya meninggal dunia, maka boleh jadi ditunjuk wali dari salah satu pihak. Boleh jadi dari pihak keluarga ayah, boleh jadi dari pihak sebelah ibu. Nah, itu jadi hak asuhnya. Ya. Baik, Ustaz. Dalam hukum Islam ada wali, wali nasab kalau dia perempuan. Nah kalau dia wali laki-laki ini wali apa namanya? Karena ini di dalam hukum kita ada mengatakan anak yang belum balik diasuh oleh si Polan dengan biaya asuh ditanggung oleh si Polan. Seperti tadi pembagian itu tidak termaktub di dalamnya biaya mengasuh anak balita. Udah, tak usah panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi nanti dibahas di surah An-Nisa ayat 2, wa atul yatama amwalahum, dan kamu serahkanlah kepada anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Nah kalau nanti wali agak berat membiayai anak ini, umpamanya anak ini dirawat oleh eteknya, karena ketika dia masih berumur 4 tahun kan masih bayi itu. Nampaknya yang cocok merawatnya adalah etek kandung sebelah ibunya. Ternyata etek ini hidupnya susah. Dari mana dia membiayai hidup anak ini? Maka boleh jadi aset rumah yang 500 juta itu terpaksa kita jual untuk biaya anak. Tetapi kalau ada saudara ayah atau ibunya memiliki kekuatan ekonomi kuat, alangkah eloknya biaya anak tadi jangan diambil dari hartanya, tapi jadikan dari duitnya sendiri. Itu baru hebat. Paham Pak ya? Itu baru hebat. Cukup, terima kasih Pak. Silakan yang lain, masih ada pertanyaan? Ibu yang di belakang, ini ada pertanyaan, silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Tadi kan Ustadz contohkan yang ditinggal anak laki-laki. Kalau anak perempuan bagaimana Ustadz? Satu. Yang kedua, ada juga kejadian saudara saya barusan meninggal. Dia bersaudara 5. 1 perempuan sudah meninggal juga, tinggal laki-laki 4. Kemudian meninggal yang laki-laki ini meninggalkan 1 orang ayah, 1 orang istri, 1 orang anak perempuan juga. Nah, apakah saudaranya yang laki-laki itu mendapat bahagian, dan apakah yang meninggal juga dapat bahagian? Karena yang meninggal itu kan memiliki anak, Ustadz. Nah, itu aja, terima kasih. Jadi seseorang meninggal dunia masih punya ayah, ya, masih punya ibu. Enggak, ibunya udah meninggal. Ibunya sudah meninggal dunia. Kemudian memiliki istri. Istri 1, kemudian anak perempuan 1. Anak perempuan 1. Saudara kandung. Nah, saudara kandungnya 3 laki-laki. Yang perempuan kan sudah meninggal juga 1. Nah, jadi jawaban langsung, saudara kandungnya tidak menjadi ahli waris. Kenapa? Karena si mayit masih memiliki ayah.
Jadi saudara kandung itu terhalang menjadi ahli waris oleh dua keadaan. Pertama, kalau mayit memiliki ayah atau mayit memiliki anak laki-laki. Sekarang karena memiliki ayah, maka saudara kandung tidak jadi ahli waris. Yang jadi ahli waris adalah ayah, istri dan anak perempuannya. Ya Bu ya. Jadi berarti dengan kasus yang pertama tadi tidak ada beda anak laki-laki dengan perempuan, Ustadz? Iya, betul seperti itu. Oh gitu ya. Ya. Oke, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jadi nanti sebenarnya kalau kita membagi waris itu terkadang itu Pak membaginya tidak susah. Tapi terkadang yang kita rumit itu adalah melakukan identifikasi harta mayit ini yang mana saja. Jadi ketika mayit meninggal dunia, maka kita akan diminta untuk melis yang mana saja harta mayit. Terkadang di situ berat. Pertanyaan saya ke bapak-bapak ibu, orang kalau memiliki harta cenderung menutupi atau membuka? Jawab, menutup atau membuka? Ibu-ibu kalau punya duit, punya simpanan, itu diberitahu kepada suami atau disimpan saja? Jawab. Pertanyaan saya lagi, adakah saat ini ibu-ibu memiliki simpanan emas atau uang atau sejenisnya yang suami ibu tidak tahu? Ada apa tidak? Nah kan, ada katanya kan. Banyak. Kenapa tidak ibu beritahu kepada suami? Bapak-bapak parah, kalau dipinjam nak balik-balik nih. Ya kan? Nah terkadang memang kalau biasa yang kita simpan itu kan tidak aset-aset yang apa ya, yang fantastis lah ya. Tapi ada orang yang punya aset miliaran, punya kebun 20 hektar disimpan, dibuat atas nama tukang kebun. Ada kemudian ruko, rumah atau properti dibuat atas nama kemenakan. Ada enggak orang macam itu Pak? Sehingga nanti begitu ia meninggal dunia akan rumit menentukan asetnya yang mana. Sudahlah nanti asetnya banyak, berserak di mana-mana, aset banyak, duit banyak, istri banyak, anak banyak. Ini masalahnya. Rumitnya, di mana letak kerumitannya adalah ketika kita melakukan identifikasi harta mayit ini yang mana saja objeknya. Rumitlah kita, ya kan? Itu kerumitan itu. Maka kata Allah dalam Al-Quran, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, iza hadara ahadakumul maut, apabila salah seorang dari kalian akan mendekati kematian, in taraka khairan, sementara dia meninggalkan harta yang banyak. Jadi kalau ada orang sudah dekat tanda-tanda kematian, kemudian dia punya aset yang banyak, al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, hendaklah dia buat wasiat. Catat, beritahu. Nah, itu ada sawit 10 hektar di situ, itu milik kita. Nah, ada 30 hektar itu masih berkongsi dengan kawan ayah. Nah, ini masih ansuran koperasi begini-begini, nak begini. Ah, itu dia. Ya, ada enggak orang cenderung menutup? Itu hati-hati itu. Ya. Bagus pertanyaan ibu. Silakan yang lain masih ada? Nih, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Tadi di awal contoh kita memberikan contoh duit 1,2 M. Ya. Itu total kan? Ya. Dan langsung kita bagi tadi. Tentu nanti kita keluarkan hutang, wasiat, itu kita anggap angka yang sudah bersih ya. Oke. Ya. Satu. Yang kedua,
apakah tadi itu seakan-akan pendengaran saya mungkin tidak lengkap, seakan-akan duit 1,2 M tadi dikeluarkan hutang dan penyelenggaraan mayat itu sudah bersih. Tidak kita lupakankah tadi apa, atau tidak terlupakah bahwa itu barang gonogini yang harus dibagi dua dulu? Ya. Nah ini mungkin nanti perlu kita sampaikan lagi bahwa gonogini harus dibagi dua dulu. Itu sudah dibagi dua. Jadi Terima kasih. Bapak-bapak Ibu sekalian, tadi kita mencontohkan 1,2 miliar itu memang murni milik mayit. Begitu apa tadi awal, supaya nanti karena kalau kita singgung nanti gonogininya harta bersama, fokusnya bukan itu ya, stressingnya bukan itu, tapi bagaimana skema cara pembagian ya. Jadi 1,2 M itu kita anggap setelah dikeluarkan hutang piutang, dikeluarkan wasiat, dikeluarkan biaya penyelenggaraan jenazah ya. Dan itu memang murni milik si mayit yang wafat 1,2 M ya. Dan Bapak-bapak Ibu sekalian, sedikit nanti ada beberapa fenomena di dalam masyarakat kita. Mereka menyangka waktu kita membagi harta waris itu, angka-angka rupiah yang kita sebut dianggapnya sudah bisa dibawa pulang. Itu tidak. Ada seorang ibu konsultasi, Ustadz, kami menjual rumah yang ditinggalkan oleh orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Kami adik-beradik 5 orang. Harta itu, rumah itu kami taksir harganya sekian miliar. Dan kami dapatlah masing-masing 200 juta sekian katanya. Dapat 200 juta sekian, dapat yang 300, macam-macam loh Ustaz kata, sesuai dengan pembagian. Nah, adik laki-laki saya katanya datang ke rumah saya minta duitnya yang 200 juta. Bagaimana mungkin saya bisa berikan, padahal rumah yang kita taksir tadi belum terjual. Kita waktu menghitung hanya menaksir berapa harga rumah, estimasi berapa harga aset. Kalau harga aset terjual sekian dengan perkiraan harga sekarang, maka masing-masing kita dapatlah umpamanya 200 juta. Tapi apakah duit itu sudah ada malam itu? Tidak ada lah. Tunggu dulu rumahnya dijual. Mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi. Kalau terjual, turun waris pula dulu, balik nama, bayar pajak pula dulu. Lama. Kata saya ke ibu, Bu, kalau ibu punya duit, keluarkan saja bagian dia dulu. Kata saya, mana pula awak punya duit Ustaz, seluruh orang payah. Jadi macam mana caranya Ustaz? Dia datang ke rumah menuntut bagiannya. Tidak bisa lah Bu, kata saya, karena aset belum Jadi ada orang yang tidak mengerti, disangkanya waktu kita membagi, duit bisa dibawa pulang. Tidaklah. Jadi macam mana cara Ustadz kalau dia datang lagi minta jatahnya? Nah, jadi caranya begini Bu, jalan keluarnya adalah kalau nanti dia datang lagi meminta duit yang 200 juta bagian dia, padahal rumah belum terjual, ibu ambil sapu, ibu toko apalah satu atau apanya lagi. Ini orang yang tidak mengerti, Bang. Kalau aset kita jual bercepat-cepat, orang membelinya murah. Ya. Nah, inilah beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang menjadi pembahasan kita di malam hari ini adalah terkait dengan bagaimana Islam mengatur sedemikian rupa supaya menghindari
terjadinya konflik dalam rumah tangga muslim. Mudah-mudahan aturan-aturan ini bisa kita patuhi dalam rumah tangga sehingga kita bisa ke surga bersama keluarga kita dengan pembagian waris yang adil, damai, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Bapak Ibu tadi yang bertanya dan memberikan hikmah-hikmah seperti tadi, kami ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami